Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Semua masih semangat ya? Semangat. Sebelum kita berdoa, silakan barangkali di bawah bangku atau di sekitar bangku kalian ada sampah. Silakan itu diambil dan dibuang ke tempat sampah ya. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Biar lebih semangat lagi, Bapak punya games ya. Game ini mengikuti gerakan dari spidol yang Bapak pegang ini ya. Jika spidol ini bergerak ke kanan Bapak, maka kalian bergerak ke kiri. Namun jika spidol ini bergerak ke kiri Bapak, maka kalian bergerak ke kanan. Dan jika spidol ini memutar, kalian juga ikut memutar. Ini posisinya adalah posisi duduk ya. Jadi kalau nanti Bapak begini, kalian harus berdiri ya. Dan kalau begini Bapak, kalian belum berempat. Oke, siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Ayo ikuti. Ayo fokus. Ikuti. Yang salah diperbaiki, ayo. Memutar. Diam. Ayo ikuti. Sudah. Perhatikan. Ayo yang keempat, memutar, melompat. Aduh, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Apa yang kalian lakukan saat kalian membuat sandwich di rumah?
Ya, silahkan Lin. Kalau saya pasti ada urutannya. Pertama, ambil 2 lembar roti. Kedua, oles selai atau mentega. Ketiga, lalu isiannya. Misalnya keju atau daging. Keempat, tumbuk rotinya. Dan yang terakhir, tinggal dimakan ya. Kalau salah urutan nanti rotinya malah jadi basah duluan. Sudah. Tepuk tangan untuk Iin. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan dia. Karena gampang sekali, jadi saya membaca dulu di kepala. Pertama saya siapkan dulu semua bahannya di meja. Habis itu baru dan saya mulai buka. Ambil roti olesin apa yang mau sobek. Lalu susun isiannya. Pokoknya harus ada alur tulisannya biar selanjutnya enak dan rapi. Oke, tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang mau jawab? Saya Ya, silakan Farah. ini kayak kita lagi bikin program di komputer ya. Saya pasti bikin algoritmanya dulu. Ambil roti, buka buku selai, olesi selai di roti, tambahkan potongan timun, tutup dengan roti lagi kayak gitu. Nambahnya harus berurutan. Kalau langkahnya dilompat, misalnya keju dimasuki sebelum rotinya dihabisin, nanti jadi adem kan rasanya. Sudah? Sudah? Oke. Oke. Jawaban dari ketiga orang ini yang kalian sebutkan itu tadi itu yang disebut dengan algoritma ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan algoritma dan flowchart. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep algoritma dan flowchart. Selanjutnya, peserta didik mampu merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan algoritma dan flowchart ini, silahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Apa ini sudah kelompoknya masing-masing ya? Oke. Sekarang fokus ke depan ya untuk menyimak video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan disampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan tujuan tertentu. Pengertian dasar tentang algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting
harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada dua. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6. Mengambil air minum. Yang ke-7. Membaca doa. Yang ke-8. Baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9, kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alur. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama, yaitu makan. Namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari, dituliskan langkah per langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bahkan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi 3, yaitu sekuensial, pengulangan, dan percobaan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Materi pelajaran kita hari ini adalah flowchart. Flowchart berasal dari dua suku kata, yaitu flow dan chart. Flow yang berarti aliran dan chart yang berarti diagram atau bagan. Nama lain flowchart adalah diagram aliran.
Flowchart tersendiri diartikan sebagai cara penulisan dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan diagram atau bagian alur yang memperlihatkan urutan dan langkah-langkah suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Fungsi flowchart adalah untuk memberikan sebuah gambaran alur pengerjaan atau proses. Proses digambarkan melalui bagian-bagian atau simbol agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami. Flowchart diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda. Dalam setiap jenis memiliki karakteristik yang unik. Adapun jenis-jenis atau macam-macam flowchart adalah sebagai berikut. Jenis yang pertama adalah flowchart system. Merupakan diagram alur yang menggambarkan bagaimana tahapan suatu data mengalir dalam sistem atau bagaimana keputusan diambil untuk mengendalikan sebuah peristiwa. Flowchart ini umumnya menggambarkan suatu sistem kerja secara keseluruhan. Berikutnya adalah flowchart dokumen. Flowchart dokumen menggambarkan alur keseluruhan dokumen. Flowchart ini memberikan gambaran seluruh dokumen tanpa harus membacanya terlebih dahulu sehingga membantu pembaca lebih mudah memahaminya. Selanjutnya adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah flowchart yang menggambarkan proses suatu kegiatan. Umumnya, flowchart ini digunakan dalam proses produksi di bidang industri sebagai unsur dari analisa sistem produksi. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan flowchart. Simbol yang pertama adalah terminator. Terminator berfungsi untuk menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program. Yang kedua adalah proses. Simbol proses berfungsi untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Berikutnya simbol input atau output berfungsi untuk menyatakan suatu proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu simbol konektor. Simbol konektor berfungsi untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Lalu selanjutnya ada simbol decision. Berfungsi untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, ya atau tidak. Kemudian ada simbol konektor 2. Simbol ini berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Simbol manual operation berfungsi menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol dokumen berfungsi menyatakan bahwa input dan output berasal dari dokumen yang dicetak di kertas. Lalu simbol punch card berfungsi menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol preparation berfungsi mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage. Kemudian simbol flow berfungsi menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lain atau disebut juga dengan connecting line. Ada juga simbol magnetic type unit. Simbol ini berfungsi untuk menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol predefined process. Simbol ini berfungsi untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Lalu yang terakhir adalah manual input. Simbol ini berfungsi untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Contoh semisal cara membuat mie instan di rumah. Pertama, ini contoh algoritma sederhana, ya. Sediakan mie
kemudian masak air atau rebus air, kemudian masukkan minyak, kemudian masukkan bumbunya, selanjutnya sajikan. Itu sederhananya. Ya. Kemudian flowchart itu adalah gambar atau bagan untuk menjelaskan langkah-langkah menggunakan simbol-simbol khusus agar langkah-langkahnya mudah dipahami dan diikuti. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, sekali lagi Pak. Mengapa algoritma perlu digambar menjadi flowchart? Mengapa Algoritma perlu digambar menjadi flowchart. Oke. Kenapa algoritma perlu digambar menggunakan flowchart? Karena apa ya? Agar alur langkah-langkahnya itu mudah dipahami dengan jelas dan dapat dibaca oleh orang lain. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan jadi. Oval terminator. Terminator itu fungsinya adalah untuk memulai dan mengakhiri. Ya, ingat, terminator itu untuk memulai dan mengakhiri. Kemudian persegi panjang itu fungsinya adalah untuk melakukan proses. Sedangkan belah ketupat itu, gambarnya yang seperti belah ketupat itu fungsinya adalah untuk memutuskan atau untuk melakukan percabangan biasanya. Ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran kita hari ini ya. Setelah ini kalian akan melakukan aktivitas proyek kelompok. Di sini Bapak sudah siapkan PKBD-nya untuk membantu kalian selama proses aktivitas tersebut ya. Dan nanti setelah selesai dilaksanakan, setiap kelompoknya wajib mempresentasikan hasil proyeknya ke depan ya. Nih, silahkan didiskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Setelah itu kerjakan ya. Nih. Nih. Ya. Ayo silahkan kerjakan.
tulisannya langsung ditulis ya, karena yang dipresentasikan itu bukan hanya ini, takaran juga algoritmanya juga.
Ada yang sudah? Belum? Kurang 10 menit lagi. Hah? Ayo, tolong kita ini segera selesaikan. Sudah? Semua algoritmanya sudah ditulis.
Sudah. Gimana? Untuk apa? Oh, kalau iya. Sudah selesai? Jangan lupa algoritmanya atau langkah-langkahnya ditulis juga ya. Kurang 10 menit lagi. Algoritmanya sudah tulis. Sudah. Sudah? Belum? Kurang 4 menit lagi ya.
Ayo cepetan. Ya sudah bilang ya. Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah belum? Sudah apa belum? Ayo cepetan, cepetan. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Sudah kelompok 1? Sudah? Ya, jika sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Dan kepada kelompok 2 dan 3, tolong catat hal-hal yang kalian ngerti ya. Kan depan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Algoritma 1. Buka keran saat mau gosok gigi. 2. Matikan keran saat gosok gigi. 3. Nyalakan keran lagi saat kumur-kumur. Dan 6. Bias. 4. Kegiatan gosok gigi selesai dan airnya tidak terbuang sia-sia. Sudah? Gak ada lagi penjelasannya? Gak ada, cukup. Ayo kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, Farah. Apa tujuan dari algoritma gosok gigi yang disajikan pada presentasi tersebut? Tunggu sebentar, mau kita pakai mobil. Bilang lagi, bilang lagi. Apa tujuan dari algoritma gosok gigi yang disajikan pada presentasi tersebut? Apa tujuan dari algoritma gosok gigi yang disajikan pada presentasi tersebut? Ya. Untuk mengajarkan urutan tentang gosok gigi dan menghemat air sehingga air tidak terbuang sia-sia. Sudah? Cukup? Ada lagi? Ya, silakan Abel. Siapa yang digunakan pada pengujian untuk menandai langkah mulai dan selesai? Menggunakan simbol oval untuk menandai langkah mulai dan selesai. Sudah? Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Ayo kelompok 2. Cepat, maju.
apa yang digunakan untuk menentukan langkah keputusan dan apa fungsinya. Simbol bela ketupat digunakan untuk keputusan, maksudnya untuk menentukan pilihan langkah berikutnya berdasarkan jawaban ya atau tidak. Sudah, Bu? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 ke depan. Sebelum kelompok 3 dimulai, jangan lupa setelah ini yang mau refleksi ya, catat. Ya. Berikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan algoritma. 1. Persiapkan untuk menyiram tanaman. 2. Kumpulkan air bekas cucian sayur atau bilasan beras. 3. Apakah air bekas sudah cukup untuk menyiram semua tanaman? 4. Gunakan air bekas untuk menyiram semua tanaman. 5. Kumpulkan air bekas lagi. 6. Gunakan air keran secukupnya. 7. Semua tanaman sudah disiram dan lainnya tidak terbuang. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 dan kelompok 2? Ada? Nah, silakan. Siapa namanya? Leli, silakan Leli. Apa tujuan dari algoritma menyiram tanaman pada tempat di atas? Tujuannya adalah menyiram semua tanaman dengan memanfaatkan air bekas cucian sayur atau beras agar air tidak terbuang sia-sia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Yis. Simbol bela ketupat digunakan untuk apa dan diisi pertanyaan apa? Dulang. Pada produk simbol bela ketupat digunakan untuk apa dan diisi pertanyaan apa? Ya, silakan jawab. Simbol belah ketupat digunakan untuk proses keputusan atau perjabangan. Pertanyaan yang ditulis di dalamnya adalah apakah air bekas sudah cukup dan apakah ada air bekas lagi untuk dikumpulkan. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Anak-anak, Bapak sangat bangga dengan hasil presentasi kalian karena secara umum kalian semua itu sudah memahami materi algoritma dan workout dengan sangat baik ya. Dalam catatan Bapak, kelompok 1 itu berhasil menyusun langkah-langkah berurutan dengan tepat. Kelompok 2 dan 3 menunjukkan pemahaman lebih maju dengan menambahkan keputusan apakah dan simbol belah ketupat seperti yang ditampilkan tadi. Itu membuktikan kalian mengerti bahwa ada banyak jalan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Yang paling penting semua kelompok mampu menerapkan algoritma untuk memecahkan masalah nyata. Seperti cara menghemat air di rumah. Ada yang mau refleksi untuk kegiatan hari ini? Silahkan maju ke depan. Ada? Gak ada? Oh, silahkan Ina, maju ke depan. Ina. Saya merasa senang karena akhirnya saya mengerti bagaimana cara kerja komputer dalam memecahkan masalah.
kasih ya, karena kemampuan berpikir logis seperti ini sangat berguna di masa depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang konten digital. Apakah ada pertanyaan?